Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Diantoro dengan nomor NIM 2108110020 dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah membaca yang diampu oleh Ibu Dewi Kusuma, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang membaca kreatif. Pengertian membaca kreatif adalah sebuah proses membaca yang tidak hanya menangkap sebuah makna, tetapi setelah kita membaca, seseorang harus dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mengombinasikan di dalam pengetahuan. Menurut para ahli, pengertian membaca kreatif ada beberapa pengertian. Di antaranya, menurut Moorman dan Ram, membaca kreatif adalah tugas membaca yang diterapkan pada teks yang mengandung konsep-konsep baru bagi pembaca. Yang kedua, menurut Haras dan Sulistianingsih, membaca kreatif merupakan proses membaca untuk mendapatkan nilai tambah dan pengetahuan yang baru. Ciri-ciri membaca kreatif ada 3. Yang pertama, kegiatan membaca tidak berhenti pada saat menutup buku. Yang kedua, mampu menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Ketiga, munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. Langkah-langkah dalam membaca kreatif diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, proses pemahaman makna. Setelah kita membaca, kita juga harus memahami makna yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, proses integrasi, pengalaman, pengetahuan, dan apresiasi. Jadi kita setelah membaca sebuah bacaan, kita juga harus mengapresiasi dan mampu menangkap pengetahuan yang ada di dalamnya. Yang ketiga yaitu proses asosiasi dan komparasi. Proses analisa, proses sintesis, proses imajinasi, kita mampu mengimajinasikan. Selanjutnya ada proses organisasi dan invensi. Dan yang terakhir yaitu ada proses aplikasi. Di sini teks yang akan saya bacakan yaitu tentang cerita fiksi, di mana cerita yang saya akan bacakan yaitu tentang Malin Kundang. Berikut ceritanya. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda bernama Manderubaya yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Manderubaya sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin kemudian tumbuh menjadi anak yang sangat rajin dan sangat penurut. Ketika Manderubaya sudah mulai tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin Kundang jatuh sakit. Sakit yang dideritanya sakit keras, hingga nyawanya hampir melayang. Namun, pada akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibu. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Saat Malin Kundang sudah tumbuh mulai dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk merantau ke kota.
karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. "Jangan, Malin. Ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah di sini, temani ibu," ucap ibunya yang sedih setelah mendengarkan keinginan Malin yang ingin merantau. "Ibu, tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa denganku," ujar Malin sambil menggenggam tangan ibunya. "Ini kesempatanku, Bu. Karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasibku. Izinkanlah," pinta Malin memohon kepada ibunya. "Baiklah, ibu izinkan. Cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu, nak," kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaiyah mengizinkan Malin untuk pergi. Kemudian, Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. "Ini untuk bekalmu di dalam perjalanan," katanya sambil menyerahkan pada Malin. Setelah itu Malin undang berangkat ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Hari demi hari mulai berlalu. Hari yang terasa lambat bagi Mande Rubaiyah. Setiap pagi dan sore Mande Rubaiyah memandang ke laut. "Sudah sampai mana kau, nak?" tanya dalam hati sambil terus memandang laut. Ia selalu berdoa agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, ketika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan tentang kabar anaknya. "Apakah kalian melihat anakku?" "Ya, si Malin. Apakah dia baik-baik saja?" "Dia kapan pulang?" tanya ibunya kepada seseorang yang ada di pesisir pantai. Namun setiap ia bertanya, pada awak kapal atau nahkoda tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibu. Bertahun-tahun Mande Rubaiyah bertanya, namun tak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua. Dan kini jalannya mulai terbungkuk. Pada suatu hari, Mande Rubaiyah mendapat kabar dari nahkoda yang dahulu membawa Malin. Nahkoda itu memberi kabar bahagia Mande saat diberi kabar Malin. "Mande, tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya," ucap saat itu. "Malin, cepatlah pulang kemari, nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang?" Rintihnya pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja, tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mande Rubaiyah amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun, hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nahkoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihatlah sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilau terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah, dihiasi senyum
karena bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubaiyah juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin bahwa lelaki itu adalah anaknya, si Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluknya karena takut kehilangan anaknya lagi. "Malin, anakku, kau benar anakku kan?" katanya menahan isak tangis karena gembira. "Mengapa begitu lama kau tidak memberi kabar kepada ibu?" Malin terkejut karena dipeluk perempuan tua renta yang berpakaian compang-camping. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir berbicara, istrinya yang sangat cantik itu meludah dan berkata, "Perempuan jelek inikah ibumu? Mengapa kau dahulu berbohong padaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sangat sederajat denganku?" Ucapnya serius. Mendengarkan kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Perempuan gila, aku bukan anakmu," ucapnya dengan nada kasar dan nada tinggi. Mande Rubaiyah tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terdusuk sambil berkata, "Malin, Malin, anakku, aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini?" Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istri. Melihat perempuan itu bersujud hendak memeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, "Hei perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Perempuan tua itu terkapar di pasir, nangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mande Rubaiyah pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Dilihatnya kapal Malin semakin jauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu disayangi tega membuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya diangkat ke langit, kemudian berdoa dengan hati yang "Ya Tuhan, Kau memang dia bukan anakku. Aku maafkan perbuatan tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku memohon keadilan-Mu. Ya Tuhan," ucapnya pilu sambil menangis. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantamnya kapal Malin Kundang. Lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu kapal Malin hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu karena dia durhaka terhadap ibunya. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Kisah legenda Malin Kundang memiliki pesan yang sangat dapat diambil, yaitu sayangi kedua orang tua saat susah dan senang, dan jangan melupakan jasa orang tua yang menyayangi dan mendidik dari kecil. Itulah cerita fiksi
dan contoh membaca kreatif yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau terceletot, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.